Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Reken Boy yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita mencoba menguak Pak Hans ya, tentang misteri request ya dan pun request dari salah satu mungkin yang menjaga yang pernah kerja juga di kantor Kominfo lama ini Pak Hans ya. Jadi ini jalan per tikungan menuju ke Pemda ya dari ya menuju ke kantor Bupati. Jadi di sini memang kantor ini sudah lama sekali tidak digunakan lagi panas. Kosong. Terhitung gedung tua yang kosong gitu ya. Iya. Jadi di sini kita coba untuk menguaknya. Kita mengetahui jenis sosok apa sih sebenarnya yang ada menghuni di daerah dalam gedung tua ini Pak Nas ya. Tapi kita ada yang bisa dihubungi nggak Pak Fani ya? Tadi sudah saya konfirmasi, mungkin beliau ada nunggu di dalam gedung kayak Pak Nas. Gelap gitu ya? Ya. Waduh, ngeri juga ya. Ya kan, kita ke masuk aja dulu. Coba kita menuju ke beliau, siapa tahu beliau bisa ngasihkan gambaran. Iya. Gelap sekali ya Pak. Gelap sekali ya Pak Nas ya di sini ya. Jadi mungkin saja faktor tidak terurus lagi dari kantor ini. Ya wajar-wajar mungkin ya makhluk astral tersebut menghuni. Ini kira-kira berapa tahun untuk kosong ini? Nah ini kita belum tahu juga Pak Nas. Nanti nanya ke narasumber kita ya. Iya. Mana ini? Oh ini Mas ya. Assalamualaikum. Ya Mas. Ini dari Kominfo ya Mas ya? Ya. Oh gitu ya. Gitu. Nah, ya. Jadi ini Mas JP ini di sini panas. Kita coba mungkin naik ke teras di situ. Ya, oke. Soalnya sini mungkin cuaca agak hujan ya Pak Nas ya. Ya, baik Mas. Mungkin bisa diceritakan Mas Jeffrey ya? Iya, Jeffrey. Jadi kira-kira apa yang mendasari Mas Jeffrey atau temannya tadi ingin mengundang kita untuk request di channel YouTube Reken Boy ya? Pintu kamar kecil itu langsung terkunci atau gimana Mas? Terkunci ya, bukan hanya sekedar tertutup biasa ya? Betul. Itu kejadiannya kapan? Apa baru-baru apa sudah lama? Nah orang yang tadi masuk kamar mandi itu dalam rangka apa dia? Kan kosong ini. Oh waktu dulu masih aktifnya kantor ini gitu ya. Ya masih aktif digunakan, itu ada yang terkunci dalam kamar mandi. Kalau kita boleh tahu di sini Mas JP sekiranya sudah berapa lama kantor ini, gedung ini dikosongkan? Dikosongkan. Lebih ya dari 1 tahunan ya. 1 tahun lebih ya. Berarti sudah tidak terjamah lagi ya. Ya. Dan pun di sini juga rumput-rumput sudah banyak tinggi ya panas ya. Jadi. Mas JP. Ya, sering ada gangguan ya. Kalau nggak salah dulu ada CCTV Mas di sini ya. Nah, itu mungkin ada yang terekam dalam CCTV itu atau sosok-sosok atau gimana? Ya. Dalam rekaman CCTV itu kursi bisa gerak sendiri. Itu saat masih digunakan ya? Masih aktifnya gedungnya. Ya. Jadi Pak Anas tadi juga saya ada sedikit membaca komentaran di channel YouTube Reken Boy ini bahwa di situ mengatakan kok kita kenapa harus takut dengan makhluk-makhluk yang seperti itu gitu loh Pak Anas. Oh iya. Ya ini gini ya. Menurut Pak Anas seperti apa Pak Anas kita? Mungkin kita bisa sedikit menjelaskan ya, tapi ini agak panjang lebar sedikit ya. Jadi kita sebagai umat beragama, terutama yang beragama Islam, nah kita mempercayai ya. Dan itu ada termaktub dalam Al-Quran ya, di mana dalam sejarah kenabian mulai dari Nabi Adam ya,
itu umat manusia sudah berinteraksi dengan makhluk bangsa halus atau jin ya. Ya. Yang pertama itu Nabi Adam. Ya. Pada saat penciptaan ya, Allah itu menyuruh seluruh makhluk yang lain untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam ya. Kecuali satu, iblis yang tidak mau. Oh. Nah dari situ sifat iblis ini sombong. Itu ya kita rekam dalam Al-Quran ya. Ya. Kemudian kedua, saat Allah memerintahkan untuk berhati-hati dalam surga itu, mendekati buah khuldi dan sebagainya, iblis juga menipu Nabi Adam. Ya. Sifat kedua adalah tipu daya. Jadi iblis punya sifat dua, tipu daya ya. Itu dari Nabi Adam. Kemudian turun lagi ke Nabi Ibrahim. Ya. Ya. Saat Nabi Ibrahim itu menjalankan perintah Allah untuk melaksanakan kurban, itu digoda sama setan itu ya, supaya tidak melaksanakan perintah itu. Dan akhirnya Nabi Ibrahim melempar dengan batu ya untuk mengusir setan itu atau istilahnya menyirnakan setan. Jadi sampai kita dilakukan dengan lempar jumroh itu ya. Nah, setelah Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ya. Jadi kalau yang tadi Nabi Ibrahim itu sifat setan atau iblis itu, dia selalu menghalangi kita berbuat amal soleh. Perintah Allah selalu mereka menghalangi. Itu yang ketiga ya. Berarti dipengaruhi dalam pikiran kita Pak Nasir. Iya betul. Yang keempat, Ya. Nabi Musa dulu. Ya. Saat Nabi Musa itu berdebat dengan Fir'aun, ya adu argumentasi, Fir'aun mengeluarkan penyihir-penyihirnya. Ya. Penyihirnya kemudian merubah tali jadi ular. Nabi Musa disuruh melemparkan tongkatnya jadi ular juga lebih besar ya. Sehingga ular yang kecil-kecil tadi dimakan oleh Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa. Nah di situ ada hikmahnya juga, bahwa kekuatan dari para penyihir itu kalah oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Di mana penyihir itu memakai istilahnya dari setan atau jin dan iblis ya. Itu Nabi Musa. Ya. Jadi kita kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala akan mengalahkan kejahatan dari bangsa mereka. Ya. Kemudian selanjutnya Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman itu nabi yang bisa memerintahkan semua makhluk. Jadi dia merajai semua makhluk termasuk bangsa jin ya. Saat itu kalau saat Bilqis ya, Ratu Bilqis mendatangi Sulaiman. Jadi sebelum mendatangi itu Nabi Sulaiman ingin memindahkan singgasana Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman ya. Di situ ada argumentasi antara Ifrit dan alim ulama. Jadi Ifrit sanggup memindahkan dalam waktu sekian, tapi kalah oleh alim ulama. Jadi situ kekuatan jin sudah kalah oleh seorang alim ulama. Terakhir Nabi Muhammad ya. Di Nabi Muhammad ini karena Allah mengetahui ya manusia sampai akhir zaman nanti kalau tidak diberi suatu bekal maka dia akan lupa ya. Jadi ada dalam satu hikayat ya, saat Rasulullah itu tahun ke-10 dalam kenabiannya, Rasul habis pergi dari Taif, kemudian melaksanakan sholat subuh ya, di suatu masjid. Nah setelah sholat subuh itu Nabi membaca surat Ar-Rahman. Ya. Dalam bacaan surat Ar-Rahman itu mendengarlah seorang atau 9 jin ya. 9 jin itu kemudian takjub dengan arti dari makna surat Ar-Rahman itu. Ya. Jadi sehingga 9 jin tadi masuk Islam. Masuk Islam, kemudian membaiat ke Nabi Muhammad. Akhirnya dari 9 jin itulah tersiar bahwa sudah ada Rasul yang namanya Muhammad, sehingga banyak dari situ masuk Islam. Nah ada hikayat juga, saat itu ada satu jin yang masih meragukan apakah ini Muhammad yang si Rasul. Jadi satu jin itu minta Nabi Muhammad untuk memindahkan sebuah pohon, ada sekiranya lebih pohon itu jaraknya sekitar 500 meter ya, untuk dipindahkan ke masjid yang tadi itu. Ya dengan atas izin Allah. Jadi secara gaib pohon itu bertasbih pada Allah dan bersalawat pada Nabi. Akhirnya 9 jin tadi masuk Islam. Nah, kejadian itu direkam dalam Al-Quran, yaitu surat jin ya. Surat
72. Surat Al-Jin ya Pak ya? Al-Jin ya, surat Quran 72. Nah di situ di ayat pertama itu jin itu pengakuannya dimasukkan dalam situ bahwa setelah jin itu mendengarkan ayat suci Al-Quran, dia takjub ya, sehingga masuk Islam. Ya. Dalam surat jin juga disebutkan di situ ayat 6. Jadi sebagian dari laki-laki umat manusia minta tolong pada sebagian jin laki-laki kami, bahwa sesungguhnya mereka para jin laki-laki itu akan lebih membesarkan manusia. Nah itulah yang kita rekam sama sekarang ini, sehingga kita harusnya memahami hal itu ya. Itu aja sih ya Mas Fani ya, supaya video-video kita ini dimaknai secara benar dan mereka tidak mengartikan secara yang tidak benar gitu aja. Okay. Jadi Pak Nas di sini bahwa dari zaman Nabi Adam, menurut keyakinan agama Islam ya, jelasnya Pak Nas ya, bahwa jin, setan, iblis maupun apapun itu sudah memang tercipta dan pun lebih tinggi dari manusia. Tapi di situ menanggulangi untuk supaya kita tidak terjebak dalam hasutan mereka. Ya, dia bukan lebih tinggi Mas Mani. Jadi dia diciptakan lebih awal dari manusia. Oh iya, Pak Nas. Tapi disuruh sujud atau menghormati manusia, iblis nggak mau. Nah itu dari situ yang kesombongan dari iblis. Berarti seringnya kadang-kadang kita mungkin terbawa hal suasana yang mungkin ya kemaksiatan atau apa mungkin ya, mungkin bisikan-bisikan dari situ Pak Nas ya. Jadi di sini mungkin dari itu kita menanggulangi, maupun agama apapun ya tetap selalu berdoa, mohon perlindungan yang pada Yang Maha Kuasa Pak Nas ya. Agama apapun akan selalu memberikan tuntunan yang baik untuk umatnya ya. Nah ini kembali pada Mas Jeffrey tadi ya. Bisa kita lihat sekeliling rumah atau kantor ini? Bisa ditunjukkan Mas? Kita coba keliling sebentar ya Mas Jeffrey ya. Wah, gelap ini. Ya? Gimana? Iya. AC gitu ini? Ya? Oh, ini AC ini bisa hidup sendiri. Bisa hidup sendiri, dan padahal orangnya nggak ada ya? Ini waktu sudah nggak dipakai itu ya? Oh, AC ini bisa hidup sendiri. Oh, ini juga sebelumnya kantor apa ini Mas? Ruang apa ini? Alat. Ini juga ada kamera CCTV ya? Oh gitu ya. Yang kamera yang pernah menangkap situasi itu di yang sebelah pojok kiri ya, dalam. Mungkin kita mau masuk juga, kuncinya dibawa oleh penjaganya ya. Oh, ini WC ya. Memang juga ya, mungkin di tempat kayak toilet ini kan mungkin tempat mereka kan mungkin senang yang kotor Pak ya. Jadi kita ini sudah banyak ini ya, yang sudah rimbun sekali rumputnya ya. Seperti sungai ke arah sana ya. Wah ini di situ hujan gerimis mulai agak kencang nih Mas. Banyak banget Panas rumputnya Panas. Sambat itu sana ya. Jadi susah bisa untuk dilihat, kita lewat di situ Panas. Nggak bisa aja kita lewat ini. Kita putar balik aja. Udah tinggi sekali Pak Nas di sini rumputnya Pak Nas ya. Sudah hampir setahun lebih ya dari pakai. Oke, kita kembali ke depan aja. Kembali ke depan dan kita coba untuk mediasi ke mediator kita Pak Nas ya. Untuk menguak di sini Mas Jeffrey, sebenarnya sosok makhluk apa sih yang ada mengganggu dalam aktivitas di saat ya, yang suka jahil ya, yang kadang-kadang mengganggu di saat aktivitas gedung ini masih aktif dan pun sampai sudah tidak aktif ini, apa sih sebenarnya sosok misteri apa yang ada di sini? Yang kemana-mana tetap ikuti video kita sampai tuntas. Ini sabar mencoba untuk mediasi pada mediator kita untuk mengetahui di sini kita coba interaksi dan mengetahui sosok makhluk astral seperti apa sih yang ada di bangunan tua ini.
Selamat malam. Selamat malam. Bisa kita bicara baik-baik? Apa ini ramai-ramai di sini? Kami silaturahmi atas undangan biro kantor Di Kominfo kantor Kominfo yang lama ini yang lama. untuk mencoba silaturahmi ya, disabar ya. Untuk mengetahui ada sosok-sosok apa yang ada di sini. Anda yang menempati di mana? Pohon depan ini. Ada yang menempati di mana? Coba Ki kalau bisa dibuka dulu matanya Ki ya. Kita biar enak ngomongnya. Salam kenal. Assalamualaikum. Selamat malam. Bisa kita ngomong baik-baik. Di sini Bisa. tujuan kita hanya untuk silaturahmi Ki ya. Anda yang menempati di mana? Di dalam. Di dalam di bagian sudut mana? Kalau kita bisa tahu. Di pojok sebelah kanan. Jadi kami untuk bisa menceritakan kepada sosok Dragon Boy, sosok apa sebetulnya Anda? Apa sosok sebetulnya? Jangan tipu kami, tunjukkan aslinya. Untuk apa? Kita biar kenal. Kita saman kan nengok aku kan tahu, ya kan? Nah, jadi kami jangan ditipu, tunjukkan aslinya. Biar kenal, kita tuh kan silaturahmi, kalau kenal kan enak, ya dah. Nah, tunjukkan aslimu. Sosoknya seperti apa nih Ki? Seperti harimau ya. Berapa lama Anda tempat di sini? Sudah lama. Sudah lama. Dari Berapa sebelum- banyak kawan Anda di sini? Banyak. Ini dari sebelum gedung ini berdiri atau sudah saat gedung ini berdiri? Belum. Berarti sebelum berdirinya gedung ini Ki, Sudah ada. sudah muncul ada sosok. sudah ada menempati di lokasi lingkungan di sini Ki ya. Jadi ini ada yang ingin saya pertanyakan. Sosok seperti kaum Anda sendirikah, bangsa Anda sendirikah yang kadang-kadang ada yang sedikit jahil di saat masih aktifnya kantor ini? Ada. Siapa itu yang jahil? Kunti. Ini sudah. Jadi di mana-mana yang sering agak menjahil tuh Sosok Kunti. kuntilanak itu ya Ki ya. Jadi kalau Anda sendiri, apakah Anda juga pernah ikut serta mengganggu atau tidak? Ada yang lebih ganas lagi, lebih besar lagi enggak? Ada. Kalau boleh tahu sosoknya, Tanya sendiri. gitu. Di depan. Pas di pohon ini kan, mata merah. Ya udah, kami hanya berkenalan, jadi intinya biar kami udah kenal. Nah, silaturahmi kita itu udah ketemu dengan salah satu sosok. Kita mencoba untuk mengundang. Ya, Salah kita coba satunya. berarti di sini kita coba untuk Kita menetralisir dulu netralisirkan. Ki ya. Kita mencoba netralisir dan memanggil kembali makhluk astral, mungkin ya salah satu itu nih katanya sejenis rajanya di sini mungkin ya Ki ya. Jadi di sini Itu yang lebih tua kah itu? Paling tua. Ada yang lebih tua lagi enggak? berarti itu yang paling tua Ki ya. Jadi di sini coba. coba. Jadi Kami ini mohon, saudara-saudara, ya kan, kita sudahi, ya kan. Jangan tak keluarkan, coba biar tak panggil yang satunya ya. jadi di
sini saudara-saudara. Ki Sabar mencoba untuk mediasi lagi kembali kepada mediator kita, memanggil salah satu makhluk astral yang katanya mungkin rajanya lah yang bersemayam di sini. Ini kelihatannya gagah sekali Ki ya, dari tampang berdirinya ini. Salam kenal. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat Benar ada malam. yang nempati di pohon depan ini. Selamat Dari malam. tadi udah nyalami duluan sama ya. Bisa kita ngomong? Berapa lama Anda nempati itu? Paling lama. Paling lama. Tapi di pohon ini, pohon ini kan baru. Saya berdiri di situ sudah lama. Lalu ada pohon itu. Berarti sebelum gedung ini juga berdiri Ki ya, mungkin ya. Anda sudah di sini ya. Jadi sosok Anda juga kah yang kadang-kadang ada sedikit jahil mengganggu aktivitas dalam gedung tua ini di saat gedung ini masih difungsikan? Yang di dalam ya. Yang di dalam yang ganggu ya. Itu sosoknya seperti apa yang mengganggu itu? Perempuan. Perempuan. Itu jenisnya kayak apa, Kalau boleh Mbak tahu, Kunti ya? kalau boleh tahu zaman sosoknya apa? Sosok aslimu. Banaspati. Berarti ini jenisnya Banaspati ya Ki. Ini kayaknya memegang senjata Ki. Seperti gaya ingin seorang raja yang ingin bertarung Ki ya. Apa tugas Anda di sini? Mimpin mereka Mimpin mereka. Untuk tinggal di sini. karena gedung ini kosong. Kalau di saat gedung ini masih aktif, masih digunakan, Anda juga tetap selalu memimpin mereka. Ya, Kenapa Berapa Anda jumlahnya di sini? banyak. Banyak. Kenapa Anda di saat memimpin itu tidak Anda kasih tahu anggota Anda supaya Ya, gitu tidak kan enak, tidak senjata mengganggu disimpan, gitu. nggak usah gitu. Kita kan datang baik-baik, ya toh? Hanya ingin kenal, mengetahui. Mohon Jadi maaf kita Ki, biar tahu. ini jenis senjatanya Ki seperti pedang gitu atau tombak Iya, gimana iya. Ki ya? Itulah salah satunya. Jadi Ki di sini yang ingin kita tanyakan lagi, kenapa di saat masih aktifnya gedung ini dia selaku pemimpin dari kerajaan mereka ini Kok menjahili? ya tidak untuk memberikan kepada bangsanya itu bahwa supaya tidak mengganggu aktivitas kehidupan manusia gitu loh. Apa kaitannya sebenarnya mengganggu? Kesenangan mereka sendiri. Memang suka jahil. Ya sebetulnya ya dibilangi bangsa sampean bangsa sampean, bangsa kami manusia bangsa kami, tidak usah saling mengganggu. Saya hanya menjaga mereka. Tuh. Kita coba untuk menetralisir lagi yang sosok pernah mengganggu. Yang Coba pernah kita mengganggu itu Ki. Tapi ini Ki kayaknya nih Ki kelihatannya seperti ingin bertarung lagi gini Ki. apa? Ada apa? Apa merasa terus kah? Tidak. Asalkan tidak ada yang mengganggu. Ya kalau saya itu tujuannya hanya itu untuk mengetahui. Tapi kayaknya Anda ini siap-siap terus. Saya hanya jaga-jaga. Kan tahu kalau saya ini tidak ngapa-ngapain. Ya. Kita kan hanya komunikasi. Tidak ada keniatan untuk itu karena yaitu tadi kami sini itu diundang untuk video kayak apa, sosok apa, kan gitu. Jadi ini supaya juga gitu. Dan juga sobat Icon Bay ya kayak inilah intinya gedung walaupun
kosong atau dipakai, di samping kita ada sosok-sosok lain. Jadi yang penting kita tuh selalu ingat, waspada, jangan tergoda, jangan terkecoh dalam menjalankan aktivitas. Kita selalu ingat dan waspada, apalagi selalu kita ingat dengan yang kuasa supaya tidak mudah digodanya. Jadi Ki, ini kita coba untuk netralisir Ki ya. Coba untuk netralisir, kita kembali memanggil mungkin salah satu yang katanya ada jahil itu Ki ya. Jadi di sini kita ingatkan kembali bahwa makhluk ini memang ada, tapi di sini kita tidak untuk takut dalam hal situasi yang seperti ini. Namun kita selalu berdoa minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala Ki ya. Supaya kita tidak mudah tergoda, tidak mudah di ini. Kita kembalikan sama Ki Sabar kembali bahwa di sini mencoba untuk menetralisir ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Gimana Mbak Kunti? Lah. Ngapa? Ngapain kok suka jahil? Bapak. Nggak boleh gitu. Kasihan bangsa sampean, bangsa kami ya. Sering ada kecelakaan di situ tuh, siapa yang sering ganggu? Nggak tahu. Nggak tahu, bukan sampean. Yang bener. Kamu nempati di mana? Pojokan situ apa di dalam? Dalam. Yang di pojokan situ siapa? Tujuan mana? Nih, depan ini. Bukan saya. Siapa? Apa di tolak belakang? Ada pocong itu. Mau masuk? Mau masuk dia? Ada lagi yang mau masuk? Banyak. Apa yang ngantri yang mau masuk? Kita hanya silaturahmi, kenalan. Apa? Ya oke saudara-saudara, ini yang sosok tadi yang waktu masih kantor ini difungsikan, yang suka menggoda ini Mbak Kunti ini. Cara menggoda kayak apa dulu? Mindahin kursi. Apalagi? Banyak. Biar apa? Ganggu orang kerja? Enggak. Biar seneng. Kalau orangnya takut sampean seneng. Itu salah satu caranya, saudara-saudara. Dia mengganggu, alasannya yaitu dia suka, memang kesukaannya jahil. Ada sosok apa aja di lain itu? Yang di belakang sana apa? Banyak. Apa aja? Genderuwo. Lainnya, ya. Pocong. Tuh macan. Macannya tadi udah masuk. Ya toh? Apa mau masuk lagi?
Mau masuk lagi dia? Mau ngapain? Enggak tahu. Ya udah, jangan keluar ya, biar macannya masuk lagi ya. Mana di belakangmu itu kah? Udah, tenang, tenang, tenang. Ada apa? Mau masuk lagi ada apa? Ngomong. Ada apa mau masuk lagi? Ngomong. Ngomong. Ada apa? Mau pesan apa? Saya mau ikut. Eh? Saya mau ikut. Mau ikut siapa? Mau ikut wadahmu ini? Yang penting bisa dekat-dekat sama yang di sana. Deket siapa? Mbah Yai? Yang punya macan putih. Saya sama Mbah Yai. Ngapa tujuannya? Gak apa-apa. Saya bosen. Bosen di sini. Memang umurmu udah berapa? Anda tahu sendiri. Ngomong. Ayo. Kurang lebih. Yang di rumah. Ini sama ini. Nih, tengok sama ini. Sama ini Pak Sama. Apa? Kamu mau ngikut yang ke tempat ini kah? Mau ngikut sama wadah ini mau? Tapi jangan ganggu, jangan rewel. Alam. Ya kenalan, buka matanya. Tuh kenalan. Ini sosok yang di dalam ya. Harimau. Ya ini biar tahu jenismu apa. Kumbang apa itu ngomong. Ini biar tahu. Loreng. Orang. Kamu suka ganggu enggak? Enggak ya. Terus di dalam itu di sebelah mana tinggalnya? Ya kamu tuh tadi kan udah tak masukin. Keluar itu mau masuk lagi tuh hanya tujuannya mau ngomong itu, mau ikut itu. Jangan macem-macem, jangan neko-neko loh ya. Sambil wadah, Pak. Pilih wadahnya mana? Dia mau ngikut di wadahnya Di ini. wadahnya nih. Tapi itu jangan neko-neko. Kalau macem-macem ketemu aku lagi loh nanti ya. Macan, nanya ya. Itu yang suka ganggu di kamar mandi itu siapa ya? Kamar mandi dulu waktu masih dipakai. Itu ada yang terkunci Kunci itu siapa? pintunya. Kunti. Kunti. Selain itu yang suka ganggu siapa? Dia itu ganggu juga. Kedua itu ya. Ya. Terus selain itu sosoknya apa aja? Banyak. Iya. Ya banyaknya. Kan G ada, yang di pojok itu kamar depan itu ada, ya ada. Kunti di dalam sini. Terus G-nya yang ganggu di sampai belakang. ke jalan Yang di raya dalam itu rumah, siapa? di dalam gedung ini siapa Dalam. aja? Jangan yang di belakang gitu, di dalam. Yang di dalam aja. Banyak ya. Kamu itu yang mimpin kamu suka jahat enggak? Enggak. Terus yang sering ganggu di jalan itu siapa yang sampai mobil kebalik itu? Tahu? Dari mana? Dari mata air itu.
Hmm. 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 Yang mana? Maksud yang Yang nenek-nenek, muda itu. yang muda itu ya, Anaknya nenek itu. cucunya ya. Sosoknya apa? Kayak kamu. Ah. Lain. Apa sosoknya? Oh, tinggi Oh, besar. tinggi besar. bertanduk. Hmm. Ngapain kok ganggu? Katanya. Tidak tahu. Terus yang ditunjuk itu apa tuh? Kita tunjuk itu. Sama. Patung tunjuk, Tuh, di taman dulu. yang di patung tuh loh, Siapa sosoknya? kayak rubah ya, rubah, Apa? hewan, Genderuwo. Genderuwo. genderuwo, Hmm. rubah-rubah ya. Hmm. Oke Pak Sabar, ya rekan boy yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sosok yang ada dalam tubuh mediator kita ini, dia seorang siluman harimau ya, yang dia berpesan ingin masuk dalam wadah mediator kita. Dan mungkin Pak Sabar nanti mau masukkan yang lainnya. Mungkin ini Pak, Ya. salah satu yang tadi Mas Jeffrey mungkin kita tanya Boleh? ya, Ya. untuk komunikasi sejenak panas ya sama makhluk astral ini. Sebentar ya. Ya. Saya akan masih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Dengan siapa saya bisa berbicara? Wujudnya Halimah Roleng, Pak. Saya mau bertanya, apakah kamu yang sering mengganggu di daerah sini dan warung itu? Bukan. yang ganggu di warung itu siapa? Yang dari sana. Yang dari mata air itu kan? Hmm. Ngapain dia katanya? Nggak tahu tujuannya. Kalau wujudnya seperti apa yang suka ganggu? Yang ganggu warung? Oh, yang sana. Lain, dia petanduk. Jadi sosok kayak manusia, cuman dia petanduk. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Udah lama. Semenjak bangunan ini belum dibangun. Berapa orang? Hmm. Berapa orang yang ada di sini? Banyak. Bentuk-bentuknya? Macam-macam. Yang Pocong, paling jahil? genderuwo, kuntilanak. Pocongnya dia juga Hmm. suka nampakin. Yang suka nutup pintu di kamar mandi itu siapa? Kuntilanak. Cukup aja, Pak. Dan nggak ada yang mau masuk lagi. Nggak ada. Pocong nggak yang masuk. Ya, udah. Terima kasih ya. Beliau Mas Jeffrey. Dan ini udah apa cukup tahu Mas Jeffrey ya? Ya. Jadi kami berpesan kepada Anda selalu waspada, jangan lupa. Intinya kita harus mendekatkan diri kepada yang kuasa supaya tidak terganggu sosok-sosok halus yang tidak kasat mata. Ya gitu. Jadi menurut kepercayaan masing-masing, yang penting ingat pada Tuhan yang kuasa. Itu aja. Karena sosok-sosok kayak gini ini sering mengganggu atas satu memang tugas dia atau kesukaan dia itu jahil, dan keduanya kita lengah, tidak waspada, tidak selalu ingat yang kuasa, banyak yang pikiran kosong, mungkin juga kelelahan bisa juga. Nah, yang penting itu tadi dekat yang kuasa, ya. Dan kami ucapkan selamat malam, jangan tinggalkan channel kami, like, subscribe, dan sebanyak-banyaknya. Share yang banyak dan share sebanyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kawan kami ada penambahan. Sabar mungkin mencoba untuk menetralisir dulu saudara-saudaraku semua. Jadi di sini Kisabar mencoba untuk menetralisir. Jangan lupa untuk subscribe, like,
share dan berikan komen di pada kolom bawah. Saklep-saklepnya yang banyak. Tonton video kita sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.